Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Kalian ikuti ibu baca doa masing-masing di rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bertanya nih pada anak-anak ibu. Minggu kemarin kita telah belajar apa? Ada yang masih ingat? Nah, minggu kemarin kita belajar tentang akhlak terpuji pada diri sendiri, yaitu sifat ikhtiar dan tawakal. Untuk hari ini kita menyambung pembelajaran akhlak terpuji pada diri sendiri, yaitu sifat sabar dan syukur. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sifat sabar dan syukur dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi sifat sabar dan syukur dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan dampak positif sabar dan syukur dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan contoh-contoh perilaku akhlak terpuji, sabar dan syukur dengan baik dan benar. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada dua gambar, amati gambar di bawah ini. Yang satu, gambar yang A ada dua orang laki-laki, gambar yang B ada satu laki-laki dan satu perempuan. Silahkan kalian amati dulu gambar di bawah ini. Nah, gambar yang pertama itu adalah gambar yang menunjukkan perilaku seseorang yang bersifat sabar. Karena yang berbaju biru itu sedang mendapatkan musibah dan yang berbaju oranye itu menasehati yang berbaju biru. Nah, itu mereka mencontohkan perilaku sabar dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi ujian dan cobaan. Nah, gambar yang kedua ini adalah gambar bersyukur. Dia dua anak tuh berdoa, berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk materi yang pertama, yaitu sabar. Sifat sabar. Pengertian sabar. Sabar merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab sobaro, yang berarti menahan, mencegah, atau tabah. Sedangkan dari segi istilah, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Jadi sabar di sini adalah suatu kekuatan daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan suatu kewajiban. Sabar merupakan salah satu kunci untuk meraih kebahagiaan dan ketenangan hidup. Jadi sabar itu adalah menahan diri atau mencegah tabah. Nah, itu pengertian sabar. Selanjutnya, bentuk perilaku sabar. Menurut Imam Ghazali, sabar dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, sabar dalam menghindari maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Materi yang selanjutnya yaitu contoh perilaku sabar. Yang pertama, memiliki emosi yang stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan dan lingkungan. Yang kedua, tidak marah dan tidak membalas bila dizalimi orang lain. Yang ketiga, tidak mau menyakiti orang lain. Yang keempat, memiliki tutur kata dan budi pekerti yang baik. Dan yang kelima, selalu menghormati orang lain, baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Dampak positif perilaku sabar. Yang pertama, dapat membendung tipu daya setan walaupun mereka punya kuasa atau kekuatan yang besar. Kita bisa menahan hasutan dari setan walaupun setan itu mempunyai kekuatan yang sangat besar untuk menghasut diri manusia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu menjamin kenikmatan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang sabar. Nah, orang yang sabar ini adalah dijamin oleh Allah sudah kenikmatan dunia maupun kenikmatan akhirat. Yang ketiga, mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang sabar tuh sudah mendapatkan ampunan dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Yang keempat, akan berhasil atau sukses dalam kehidupannya, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Materi yang selanjutnya yaitu adalah syukur. Pengertian, kata syukur berasal dari bahasa Arab. Syakara yaskuru syukran berarti berterima kasih. Bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Sedangkan menurut istilah, syukur ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala serta beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi syukur itu adalah berterima kasih atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yang selanjutnya yaitu bentuk dan contoh perilaku syukur. Seringkali kita sebagai manusia lalai dalam mensyukuri nikmat Allah dan tidak menyadari betapa besar nilai suatu nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada dirinya. Maka dia akan merasakan dan menyadari hal tersebut apabila nikmat itu dicabut dari dirinya. Contohnya adalah nikmat berupa kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani. Adapun contoh perilaku syukur antara lain, yang pertama, tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Yang kedua, selalu mengucapkan alhamdulillah bila mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, apapun nikmatnya itu. Walaupun kita mendapatkan sebiji permen itu, ucapkan alhamdulillah. Mendapatkan kabar yang baik, ucapkan alhamdulillah, karena itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mau membagi kebahagiaan kepada orang lain bila ia telah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mau berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Yang keempat, selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita harus bersyukur. Materi yang selanjutnya yaitu cara bersyukur antara lain. Yang pertama, bersyukur dengan lisan. Yang kedua, bersyukur dengan badan atau dengan perbuatan. Yang ketiga, bersyukur dengan hati. Ibu bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan adalah mengakui segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah.
selalu mengucapkan alhamdulillah, itu termasuk bersyukur dengan lisan. Yang kedua, bersyukur dengan badan atau perbuatan. Apa Bu itu bersyukur dengan badan? Nah, bersyukur dengan badan atau dengan perbuatan ini yaitu bersikap selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Selalu taat apabila diperintahkan untuk sholat 5 waktu dikerjakan, meninggalkan perbuatan yang tidak baik seperti berbuat maksiat, mencuri barang-barang orang lain. Nah, itu meninggalkan larangan tersebut. Nah, bersikap selalu taat kepada perintah Allah, selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Yang ketiga, bersyukur dengan hati. Apa Bu bersyukur dengan hati? Jadi, bersyukur dengan hati adalah mengosongkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara konsisten menjaga zikir dan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bersyukur dengan hati itu adalah mengosongkan hati. Apapun pikiran kita, segala apapun tuh dikosongkan dengan cara kita menjaga zikir, selalu berzikir dengan Allah, selalu dekat dengan Allah. Materi yang selanjutnya yaitu dampak positif perilaku syukur. Yang pertama, mendapat jaminan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu mendapat jaminan tambahan nikmat apapun dari Allah apabila orang yang bersyukur tadi. Yang kedua, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terhindar dari sifat tamak yang dapat menjerumuskan diri kepada kufur nikmat. Yang keempat, memperoleh kepuasan batin karena dapat mentaati salah satu kewajiban hamba terhadap Khaliknya, terhadap Maha Penciptanya. Nah, mungkin ini materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Apakah kalian sudah memahami penjelasan dari Ibu? Nah, apabila kalian masih ada yang belum paham, ataupun masih ada yang janggal dari penjelasan Ibu tadi, bisa kalian tanyakan melalui WhatsApp grup kita. Nah, jadi di sini Ibu ada tugas untuk kalian semua. Tugasnya yaitu kepada semua peserta didik, Ibu tugaskan untuk mencari informasi tambahan selain yang ada di video pembelajaran, selain yang sudah Ibu jelaskan tadi tentang akhlak terpuji, sifat sabar dan syukur. Tugasnya ini dikumpulkan 30 menit setelah selesai pembelajaran kita. Nah, pengumpulan tugas ini sekaligus Ibu mencek kehadiran kalian. Apabila kalian tidak mengumpul, maka Ibu anggap kalian tidak berhadir. Nah, mungkin itu saja tugas dari Ibu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di WhatsApp grup kita. Ibu harap kalian dapat memahami tugas dari Ibu tadi. Apabila ada yang tidak paham, bisa ditanyakan di WhatsApp grup. Nah, setelah ini Ibu perintahkan kepada peserta didik, kepada semua anak-anak Ibu untuk mengirimkan pendapat kesimpulan dari tugas Bu Hanfian tadi, tugas mencari informasi tambahan, agar kiranya semua peserta didik, semua anak-anak Ibu bisa bertukar pikiran, bertukar pendapat di WhatsApp group. Sedikit Ibu menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu sifat sabar. Yang kedua sifat syukur. Nah, sifat sabar itu adalah menahan diri, tabah. Nah, jadi apabila kita mendapat musibah, ujian, cobaan, atau apapun, kita harus menghadapinya dengan sabar. Apapun itu. Apapun hasilnya, kita harus menghadapinya dengan sabar. Terus yang kedua yaitu syukur. Nah, syukur itu adalah berterima kasih atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Misalkan kita diberikan teman sebiji permen. Nah, itu kita bersyukur
atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kita bersyukur bisa ikut pembelajaran pada hari ini. Nah, kita misalkan bersyukur diberi kesehatan. Nah, itu termasuk contoh perilaku syukur. Nah, karena hari ini kita sudah membahas akhlak terpuji pada diri sendiri, yaitu sifat sabar dan syukur. Minggu kemarin kita belajar tentang akhlak terpuji juga, sifat ikhtiar dan tawakal. Jadi ada satu sifat lagi yang belum kita pelajari, yaitu sifat qanaah. Jadi minggu yang akan datang kita belajar tentang akhlak terpuji pada diri sendiri, yaitu sifat qanaah. Nah, jangan lupa ya anak-anak ibu, tugasnya dikerjakan, nanti dikumpulkan 30 menit setelah selesai pembelajaran ini. Kumpulkan lewat grup WhatsApp grup kita. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Salah hilaf, Ibu mohon maaf. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak Ibu.